Saudara, kawanan gajah liar kembali merusak perkebunan dan rumah warga di Kampung Negeri Antara dan Rakal, Bener Meriah, Aceh. Sebagian warga pun kini terpaksa mengungsi karena rumah tak dapat ditinggali. Inilah sebagian gajah liar yang masuk ke permukiman warga. Dengan menggunakan suara petasan, warga mencoba mengusir gajah supaya kembali ke hutan. Kawanan gajah liar yang diperkirakan berjumlah 25 ekor diduga masuk ke perkebunan dan permukiman melalui pore fencing atau pagar kejut yang sedang diperbaiki oleh petugas. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Aceh, sekitar 18 rumah rusak dan sebagian warga terpaksa mengungsi. Dalam kurun waktu 10 hari ini berdampak terhadap fasilitas masyarakat yang ada. Saat ini kami coba melakukan upaya-upaya penanganan baik terhadap masyarakat maupun terhadap satwa liarnya. Untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah, petugas berusaha menggiring kawanan gajah liar untuk kembali ke hutan. Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu dari 7 kabupaten kota di Aceh yang memiliki intensitas tinggi konflik gajah dengan manusia. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, tim BKSDA membuat strategi barier dengan memasang pore fencing yang tersebar di beberapa titik serta pemasangan GPS polar untuk mendeteksi pergerakan awal gajah liar. Mustajab, Kompas TV, Bener Meriah, Aceh. Dan saudara, untuk mengetahui lebih lanjut informasi terkait dengan kawanan gajah liar yang masuk ke permukiman warga di Bener Meriah, Aceh, kita sudah terhubung dengan Pak Anwar Sahdi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bener Meriah. Selamat sore Pak Anwar, salam sehat. Ya, alhamdulillah, salam sehat. Selamat sore Mbak. Ya, selamat sore. Pak Anwar, sudah berlangsung selama sepekan ya Pak ya kawanan gajah liar masuk ke permukiman. Sejauh ini sudah berapa banyak rumah warga yang rusak akibat konflik ini Pak? Iya, sampai dengan tadi siang pukul 14, itu informasi yang kita dapatkan kondisinya 25 unit rumah warga sudah dirusak oleh kawanan gajah ini. Yaitu 23 unit di Kampung Negeri Antara dan 2 unit di Kampung Belang Rakal. Itu kondisinya. Jadi sudah ada penambahan yang tadinya 18 rumah warga yang rusak, sekarang sudah ada 23 rumah warga. Ya, 25 tepatnya, Mbak. 25. Di 2 kampung. Iya, 25 di 2 kampung ini. Untuk masyarakatnya yang tinggal di rumah tersebut saat ini sudah direlokasi di mana saja, Pak? Beberapa hari ini memang kita ungsikan beberapa 16 kepala keluarga di Kampung Ali-Ali, di posisi Ali-Ali yang tidak jauh dari lokasi, lebih kurang 3 km. Jadi tadi malam ini untuk keluarga 16 kepala keluarga ini yang mengungsi di Ali-Ali, sebagian sudah dapat kembali ke rumah, sebagian karena kawanan gajah yang 25 ekor itu sebagian sudah dapat dikeluarkan dari kawasan masyarakat. Ya, sebagian sudah bisa dikeluarkan dan ada terdapat 2 atau 3 ekor lagi yang masih di perkebunan dan permukiman masyarakat. Jadi ada 10 kepala keluarga sudah diizinkan untuk kembali walaupun tetap bersiaga. Namun ada 6 kepala keluarga itu tidak dapat kembali karena kondisi rumahnya hancur total. Hancur total rumahnya. Jadi kemarin setelah berkoordinasi dengan Pak Bupati dan para reje, ini untuk yang 6 kepala keluarga ini kita berikan kita bantukan rumah warga yang ada di sekitaran yang jauh dari lokasi gitu. Apakah memang mereka di relokasi ini hanya menunggu rumahnya ada dibangunkan kembali atau memang menunggu semua gajah sudah masuk kembali ke hutan, Pak? Ya, sebenarnya ini tujuan kita adalah menunggu proses penggiringan gajah ini keluar dari permukiman warga. Setelah itu kita akan turun. Kemarin beberapa hari lalu tim BPBD coba turun ke lokasi, namun belum diizinkan untuk masuk ke lokasi perumahan masyarakat yang dirusak karena memang sangat beresiko ketika kawanan gajah ini masih berada di lokasi, sehingga kita akan melaksanakan inventarisir atau verifikasi kondisi rumah yang dirusak kawanan gajah ini setelah kondisi gajah betul-betul keluar dari permukiman warga.
Nah, jadi sampai dengan pukul 14 tadi, 2 atau 3 ekor gajah itu masih berada di pemukiman warga, sehingga tim verifikasi atau verifikasi rumah warga ini belum bisa diturun ke lokasi, gitu, Mbak Jihan. 2 sampai 3 gajah masih ada di permukiman warga. Apakah sudah diketahui Iya. detail titik dari gajah ini yang berada di permukiman warganya, Pak? Ya, menurut informasi rekan-rekan di CRU dan BKSDA, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, benar adanya, ini gajah-gajah ini sudah dipasangi GPS Kolar, artinya tim penggiring ini sudah tahu posisi gajahnya seperti apa. Namun mungkin problemnya adalah gajah yang ada ini gajah bergerombol dan mempunyai anakan yang usianya di bawah 1 tahun, sehingga pergerakannya agak lambat. Sehingga mungkin proses penggiringan ini sedikit agak memakan waktu. Penggiringannya dilakukannya dengan upaya seperti apa, Pak? Boleh diceritakan, Pak Anwar? Ya, penggiringan dilakukan adalah dengan menggunakan letupan mercun yang digunakan oleh masyarakat agar tidak menyakiti gajah. Ini perlu menjadi catatan kita bersama. Yang dilakukan tidak menyakiti gajah. Jadi buat letupan sehingga gajah akan mengarah ke jalur yang di luar kawasan pemukiman warga. Baik, jadi ada beberapa kepala keluarga yang sudah balik ke permukimannya, ke rumahnya masing-masing. Apakah memang mereka yang sudah balik ini rumahnya sudah diperbaiki atau memang dikatakan aman dari kawanan gajah liar yang memang masih ada saat ini di permukiman warga? Yang 10 rumah ini dipandang oleh tim penggiringan gajah sudah aman untuk kembali ke rumah dalam kondisi rumahnya tidak rusak parah dan masih dapat diperbaiki. Jadi yang lain itu memang kondisinya seperti yang kami sampaikan, kami turun dengan drone, itu kondisi rumah ada yang sudah rata dengan tanah. Ya, pakaian di badan pun tidak ada, sebagian seperti itu. Jadi yang 10 rumah yang sudah kembali ke rumah, itu posisi kondisi rumahnya masih dapat diperbaiki. Tidak dalam kondisi rusak berat begitu. Perbaikan dilakukan oleh gotong royong dari warga setempat ataukah memang ada bantuan dari pihak pemerintah, BPBD maupun pemerintah setempat gitu, Pak? Untuk 10 unit rumah ini masih dapat dilakukan gotong royong oleh masyarakat. Jadi masyarakat memastikan rumahnya sudah baik, itu bisa masuk karena memang kerusakannya tidak terlalu parah. Namun yang lain ini sebagian memang masih belum dapat kita masuki kawasan yang rumahnya yang dirusak karena proses penggiringan tadi. Kami coba mengkonfirmasi tadi ke tim lapangan apakah sudah bisa tim verifikasi turun, ini masih belum diizinkan mengingat masih ada 2 atau 3 ekor gajah tadi yang berada di seputaran kawasan pemukiman masyarakat. Pak Anwar, singkat saja karena memang waktu kita sudah terbatas, apa Pak imbauan untuk warga Pak agar tidak menyakiti gajah gitu ya kalau memang menyerang ke permukiman karena memang kan gajah ini adalah binatang yang dilindungi. Saya sangat apresiasi masyarakat di Kecamatan Pituri Megayu, ini mereka sangat menjaga, tidak pernah menyakiti gajah. Namun memang saya pikir untuk masyarakat himbauan tetap hati-hati dan menjaga agar jangan sampai terjadi korban jiwa. Dan satu menjadi catatan, ini perlintasan gajah ini adalah jalan nasional. Jadi pengguna jalan juga harus cukup hati-hati agar jangan di waktu malam ada gajah yang melintas hingga terjadi korban atau kerusakan begitu. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Anwar Sahdi. Sehat terus untuk Bapak. Terima kasih Pak, selamat sore.